Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Shadaqallahul azim. Fatihatul hadil habisina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat ta'lima والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Ini berkaitan dengan membayar fidyah karena seseorang meninggal ya, ketika ada kewajiban untuk menunaikan ibadah puasa. Wa man mata wa alaihi siyamun min ramadhana ut'ima anhu likulli yaumin muddun. Barang siapa yang meninggal dan dia punya kewajiban untuk puasa Ramadan, maka diberikan makan darinya setiap hari yang ditinggalkan itu 1 mud. Maksudnya adalah membayar fidyah. Nah, bayar fidyah ini 1 mud dari makanan pokok penduduk suatu negeri. Kalau di Indonesia berarti bayar fidyahnya dengan beras. Ya. Dengan beras, makanan pokoknya. Kalau di tempat tertentu ada yang sagu, ada gandum, ya, dan seterusnya. Nah, besarannya 1 mud itu setara dengan benda yang berbentuk kubus, ya, masing-masing panjang sisinya 9,2 cm. Semana ya? Ini aja kalau gini gede nih, gede ya. Kelebihan ya, 9 lah segini. 9 itu terisi penuh. Ya. Ya kurang lebih kalau ditimbang itu 600 gram. Itu 1 mud, 600 gram, setengah kilo lebih dikit. Berarti lebih dari 1 liter ya? Lebih dari setengah liter, lebih. 1 kilo itu berapa liter sih? Hah? Enggak, 1 kilo berapa liter? 1 liter lebih. 1 liter lebih ya, berarti setengah liter lebih lah, 600 gram ya. 1 mud. Jadi 1 hari itu orang yang membayar fidyah karena meninggalkan puasa Ramadan, 1 hari itu dia membayar mud atau membayar fidyahnya sebesar 1 mud, yaitu 600 gram. Kalau 30 hari berarti 600 kali 30 180 1800 gram ya? 600 kali 30
Bukan 18.000. 18.000 dibagi 2. 18.000 gram, kalau 18.000 gram berarti 18 kilo ya? 18 kilo kan? Ya. 1 kilo 1.000 gram. Berarti sekitar 9 kilo ya? Lebih. 17 kilo. Kalau sehari 6, oh iya 18.000 berarti 18 kilo. 18 kilo sekitar 20 literan ya, sebulan. Kalau seumpama karena dia tidak puasa, entah itu karena sakit, entah itu karena uzur, karena lain sebagainya. Karena dia tidak melaksanakan ibadah puasa Ramadan kewajiban karena ada uzur. Ya. Seperti disabdakan oleh beberapa hadis Rasulullah SAW, diantaranya ada seorang anak yang dia punya orang tua, tapi dia punya kewajiban puasa. Apakah, bukan itu, ada satu lagi. Kalau ada yang meninggal dunia dan punya kewajiban puasa, maka dia falyut'im, maka dia memberi makan. Ya. Kemudian juga hadis dari sahabat Ibnu Abbas, seorang laki-laki sakit di bulan puasa kemudian meninggal dan dia nggak sempat puasa, maka memberikan fidyah ut'ima alaihi. Wal aula, yang lebih utama, ini ahli warisnya, kerabatnya, atau orang yang mendapatkan restu dari yang meninggal atau dekatlah kerabat, keluarga, ahli warisnya, itu lebih utama berpuasa, mengkodokkan. Misalnya kita punya orang tua nih, ya. Nah, orang tua itu meninggal dan dia punya kodok wajib puasa Ramadan yang belum sempat terbayar. Maka lebih utama tuh ahli waris yang anak-anak itu yang membayarkan, yang mempuasakan, mengkodokkan puasa orang tuanya. Karena ada hadis Nabi, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi dan menyampaikan bahwa orang ibunya itu meninggal dan dia punya kewajiban berpuasa, apakah kemudian aku mengkodok untuknya? Nabi mengatakan na'am, ya, karena hak kepada Allah itu lebih utama, lebih berat untuk ditunaikan, untuk dilaksanakan. Ya. Nah, dari mana ketika seseorang meninggal dunia itu untuk membayar fidyahnya? Dari harta warisannya, seperti membayar hutang. Jadi ketika seseorang meninggal dunia, itu dari harta warisan itu sebelum dibagikan, maka tunaikan dulu kewajibannya, hutang, kemudian fidyah, ya, hal-hal lain yang menjadi kewajiban dari ahli waris, dari si mayit ini untuk ditunaikan. Kalau semuanya sudah selesai, baru harta warisannya dibagikan kepada ahli waris. Nah, sekarang bagaimana seumpama yang meninggal nggak punya uang sama sekali? Maka ditanggung oleh ahli warisnya juga. Kalau ahli waris yang menanggung, maka kemudian bebaslah beban dia, tanggungan dia ketika dia akan dikuburkan. Maka kemudian kan sebelum dikuburkan biasa ahli waris menyampaikan kan, siapa apabila punya utang piutang dengan jenazah ini kepada bapak-bapak dan saudara sekalian, urusan yang belum selesaikan, janji yang menunaikan, maka sampaikan kepada ahli waris untuk diselesaikan, gitu. Artinya saat itu ya si jenazah ini tidak punya hutang sama sekali karena sudah tanggung oleh ahli warisnya. Termasuk ketika dia punya kewajiban untuk membayar fidyah dan ia tidak punya uang, maka ahli waris yang menunaikannya. Ya, syukur-syukur kalau orang yang berhutang itu ngaku jadi ketahuan. Enak. Syukur-syukur yang dihutang itu membebaskan juga. Lebih ringan buat ahli waris. Yang repot ini orang utang kemana-mana, ya. Kemudian yang dia utangin nggak tahu kalau dia meninggal dan proses seperti apa nggak tahu. Ini yang bingung. Ya, ini yang bingung. Ya. Siapa yang ditipuin misalkan ini sebagainya, minjem ke sono kemari. Ya, keluarga nggak tahu, sementara dia juga nggak menyampaikan. Ini yang kita ya. Nah ini berkaitan dengan kewajiban yang harus ditunaikan. Jadi ahli waris itu punya kewajiban untuk menunaikan itu. Nah, bagi siapa membayar fidyah ini harus ditunaikan dan mengqadha poin ditunaikan? Bagi mereka yang puasa Ramadan tidak puasa karena sakit, tapi setelah itu sembuh. Habis lebaran dia sehat.
dan dia punya waktu untuk berpuasa. Misalkan begini, dia itu nggak puasa 15 hari Ramadan karena sakit. Menjelang Lebaran dia sembuh, ya. Nah kemudian masuk Syawal kan dia sembuh tuh, udah sehat, belum mengkodok. Akhir Syawal meninggal, kan belum sempat kodok tuh. Akhir Syawal meninggal, maka orang ini harus membayar fidyah oleh ahli warisnya, entah itu dari uangnya atau uang dari ahli waris, karena ada waktu dia untuk membayar fidyah, mengkodok puasa. Tapi bagi orang yang ketika dia puasa lalu meninggalkan puasa Ramadan dan tidak ada waktu untuk mengganti, dia selama Ramadan sakit, ya, sampai akhir Ramadan dia nggak puasa, masih sakit sampai meninggal, nggak ada kewajiban bayar fidyah tuh, nggak ada kewajiban mengqadha, ya, dan nggak ada dosa baginya. Karena apa? Karena ketika dia mati uzurnya masih ada, sakitnya. Atau orang yang dia punya utang puasa tapi nggak ada waktu untuk mengqadha. Misalkan begini, dia puasa 5 hari pertama nggak puasa karena sakit, dia nggak puasa. Hari ke-6 sembuh, puasalah sampai menjelang Idul Fitri, sehat. Nah menjelang Idul Fitri kambuh sakitnya sampai meninggal. Ada kesempatan mengqadha nggak dia? Nggak ada kesempatan mengqadha, maka dia tidak wajib untuk membayar fidyah. Nah, adapun tradisi sekarang, ketika orang membayar fidyah untuk orang yang meninggal dunia, itu hanyalah antisipasi, ya. Kalau si jenazah punya hutang puasa yang belum tertunaikan. Bahkan ada pendapat juga boleh membayar fidyah bagi yang pernah meninggalkan sholat, misalkan, yang belum sempat diqadha, ya. Tapi ini nggak umum, sebab khawatir kalau diumumkan nanti orang nggak pada sholat, ganti aja beras gitu. Yang kedua, bingung juga bagi orang yang nggak pernah sholat selama hidupnya, sholat baru mau meninggal dia sholat tobat, akan repot bayar berapa fidyah, berapa tahun dia bayar beras. Tapi ini pendapat, ada pendapat yang membolehkan mengganti itu. Nah, kalaupun ternyata si jenazah ini selama hidupnya nggak pernah punya hutang puasa Ramadan, sejak balik dia tidak pernah meninggalkan sholat, lalu beras yang diberikan oleh waris itu maka jatuhnya sebagai sedekah atau sodakoh kepada orang lain. Jadi siapapun yang menerima, terutama fakir miskin, itu pahalanya untuk orang yang sudah meninggal dunia. Jadi sampai begitunya orang tua kita dulu, ya. Langsung sebelum dikuburin kadang-kadang udah bayar duluan tuh beras. Kalau dia takut-takut ada puasa, ikhtiyat. Kalaupun ada puasa tinggalkan belum dibayar, itu gantinya. Kalaupun misalkan nggak ada puasa yang tertinggal, maka itu akan menjadi pahala atau sedekah. Jadi gitu. Jadi yang wajib membayar fidyah itu adalah orang yang tidak puasa Ramadan karena uzur, sakit, atau perjalanan sebagainya, tapi nggak ada waktu untuk mengqadha, keburu meninggal, maka dia tidak wajib membayar fidyah. Nah ketika orang sakit, uzur, kemudian sakitnya itu belum sembuh, meninggal, maka nggak wajib bayar qadha puasa Ramadan. Atau dia tidak puasa karena uzur, sakit dan sebagainya, sempat sembuh, tapi tidak ada waktu untuk mengqadha puasa. Kayak tadi tuh, awal sakit 5 hari, sembuh, dia puasa cuma 20 hari, menjelang Idul Fitri, dia sakit kambuh, langsung meninggal. Maka dia tidak wajib untuk membayar fidyah. Fala fidyata fala qadha'a wala fidyata wala isma alaih. Enggak ada qadha, enggak ada fidyah, dan enggak ada dosa untuknya. Itu kan kekuasaan Allah, bukan kemauan kita. Tapi bagi orang yang punya kesempatan untuk mengqadha puasa, tapi belum diqadha puasanya keburu meninggal, itulah orang yang kudu membayar fidyah. Karena dia dikasih waktu untuk berpuasa. Nah ini harus dipahami, ya. Kalaupun seumpama ada yang bayar fidyah di awal sebelum dikubur, itu sebagai ihtiyat. Kalaupun
tidak pernah meninggalkan puasa, maka itu akan menjadi sedekah. Ya. Nah, kemudian perlu saya sampaikan berkaitan dengan hal yang masih ramai sekarang ini. Perbedaan tanggal hari Arafah dan hari raya Idul Adha. Bagi orang yang besok nih ya, di tahun 1443 Hijriah yang lebarannya hari Sabtu dan puasa Arafahnya hari Jumat, ada dua kemungkinan, dia betul sesuai dengan aturan atau dia salah karena salah mengambil dalil. Yang benar itu siapa? Yang benar itu adalah mereka yang lebaran hari Sabtu dan puasa Arafah hari Jumat berdasarkan hitungan hisab yang diikuti. Contohnya apa? Muhammadiyah itu hisabnya hakiki. Selama hilal sudah berada di atas ufuk, walaupun tidak imkan ru'ya, walaupun nggak mungkin bisa dilihat, tapi dalam hisab itu sudah di atas ufuk, buat Muhammadiyah itu sudah berganti bulan. Maka Muhammadiyah menetapkan 1 Zulhijjah pada hari Kamis kemarin. Maka hari Arafahnya jatuh hari Jumat, lebarannya jatuh hari Sabtu. Ini sesuai dengan kaidah keilmuan. Tapi bagi yang lebarannya hari Sabtu, Arafah, puasa Arafahnya hari Jumat, bukan karena ngikutin hisab, tapi karena ngikutin orang yang wukuf di Arafah dan mengikuti tanpa ilmu, pokoknya mengikutin yang di Arab aja. Ya, tanpa ilmu, pokoknya ngikutin di sono aja. Ini bisa menyebabkan puasanya, lebarannya juga tidak baik. Kayak halnya sholat taraweh 11, 8 sama witir 3. Kalau dalilnya benar ya benar. Tapi kalau dalilnya salah jadi salah. Jadi kan kita tergantung dalil. Nah kan sekarang ada yang ngotot nih. Kan wukufnya hari Jumat di Saudi. Maka puasa Arafahnya hari Jumat, ya. Dan lebarannya hari Sabtu. Padahal di Indonesia berdasarkan hitungan hisab dan imkan ru'yah, pada hari Rabu kemarin itu tidak ada satupun yang melihat hilal di Indonesia itu. Karena tinggi hilal itu sekitar maksimal 3 derajat. Di Papua malah 2 derajat. Di Arab Saudi hilal itu 6 derajat kelihatan. 6 derajat itu udah tinggi, maka kemungkinan melihat dan memang kelihatan. Tapi di Indonesia nggak kelihatan karena 3 derajat maksimal itu, di bawah 3 apalagi nggak bakal kelihatan, susah. Dan sangat dekat dengan matahari. Ini matahari tenggelam nih, ini hilal. Gitu ya. Kalau tingginya agak tinggi kan agak jauh, kelihatan. Nah kemarin nggak kelihatan, maka kemudian Dzulqa'dah istiqmal, maka lebaran hari Minggu, puasa Arafah pada hari Sabtu. Loh, kan puasa Arafah, kenapa tidak bareng wukuf dengan Arafah? Dalam kajian atau dalam kitab-kitab fikih bahwa puasa Arafah itu adalah puasa tanggal 9 Zulhijjah. Puasa tanggal 9 Zulhijjah. Indonesia tanggal 9 Zulhijjah hari apa? Sabtu. Bukan puasa Arafah itu maknanya bukan puasa di saat jamaah haji wukuf di Arafah. Enggak ada keterangan kayak gitu di kitab fikih. Karena kemungkinan wukuf di Arab Saudi dan tanggal 9 Zulhijjah di tempat lain itu berbeda. Ini pernah terjadi nggak di zaman sahabat? Pernah. Jadi kalau ada anggapan zaman dulu tuh nggak pernah ada perbedaan karena terpusat untuk ru'ya, enggak. Ya. Pernah di zaman dulu itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Quraib bahwa Ummu Fadl binti Al-Haris pernah menyuruhnya untuk menemui Muawiyah di Syam. Quraib menceritakan ketika itu ya, masuk tanggal 1 Ramadan dan dia masih berada di Syam. Karena dia melihat hilal di Syam itu pada malam Jumat. Jadi Fudail bin Haris itu menyuruh Quraib untuk menemui Muawiyah di Syam. Karena saat itu Muawiyah sebagai gubernur Syam. Syam itu sekarang itu Damaskus ya. Ternyata di Syam itu sudah puasa Ramadan. Ya. Nah setibanya di Madinah,
Ya. Lalu kemudian Ibnu Abbas bertanya kepada Quraib, kapan kalian melihat hilal? Ya, Quraib menjawab, kami melihatnya malam Jumat. Kamu melihatnya sendiri, kata Ibnu Abbas. Ya, saya melihatnya. Dan penduduk yang ada di negeriku pun melihatnya. Mereka puasa dan Muawiyah pun puasa. Lalu Ibnu Abbas menjelaskan, kami melihatnya malam Sabtu. Kami terus berpuasa hingga kami selesaikan selama 30 hari atau kami melihat hilal Syawal. Jadi ditanya, Quraisy bertanya, mengapa kalian tidak mengikuti ru'yah Muawiyah ya, untuk melaksanakan ibadah puasa? Kemudian Ibnu Abbas menjawab, tidak, seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada kami. Maka Ibnu Abbas yang berada di Madinah berpuasa dengan ruqyat Madinah, tidak dengan hasil ruqyat negeri Syam, padahal beliau sudah diberitahu hasil ruqyat di negeri Syam. Tapi Ibnu Abbas tidak main-main, bahkan menyatakan dan memberikan jaminan bahwa Sallallahu Alaihi Wasallam itulah yang mengajarkan. Jadi Imam Nawawi menyatakan hadis Quraib ini, setiap negeri memiliki penglihatan hilal secara tersendiri. Jika mereka melihat hilal, maka tidak berlaku untuk negeri lainnya. Jadi dulu di Syam itu pernah berbeda dengan Madinah. Syam duluan, baru kemudian Madinah. Itu jaraknya nggak terlalu jauh, masih Timur Tengah. Gimana Indonesia dengan Saudi? Dan Saudi lebih barat dibandingkan Indonesia. Sehingga kemungkinan untuk melihat hilal itu lebih tinggi hilalnya. Jadi kalau ngikutin dalilnya, dasarnya itu jelas, sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, maka apa yang dia lakukan itu benar. Mau taklid sama Muhammadiyah silakan, nggak jadi masalah. Ya, yang jadi masalah itu karena nggak ada ilmu, asal ngikutin saja, apalagi ditambah dengan emosi yang menyalahkan orang yang melakukan itu dengan ilmu. Kan ru'yat sama hilal sampai lebaran ditentukan hari Minggu itu kan berdasarkan ilmu dan berdasarkan keputusan musyawarah, karena tidak ada yang melihat hilal. Orang kayak begini dianggap tidak berilmu, malah maksiat. Tapi justru mereka yang mengikuti hawa nafsunya untuk melaksanakan ibadah puasa lebaran karena ngikutin yang di kerajaan Arab Saudi, ini yang tidak berdasarkan ilmu. Makanya harus hati-hati. Sekarang lebarannya gimana? Terserah. Mau hari Sabtu silakan, tapi ikut taklid ke Muhammadiyah. Tuh Muhammadiyah, dia punya hisab hakiki. Hari Minggu silakan, ini berdasarkan keputusan pemerintah. Jadi kita lebaran mau ikut yang mana, yaitu berdasarkan ilmu. Jangan ikut-ikutan. Kan emang dari dulu pernah kan sering kayak gini, nggak jadi masalah. Tapi sekarang banyak orang yang mengaku dan mengaduk-aduk kebersamaan dan kerukunan antar sesama umat Islam ini dengan cara-cara yang tidak baik. Sehingga banyak broadcast-nya menyebar kemana-mana, bahkan broadcast yang kemudian menghina baik NU ataupun juga pemerintah yang disebut dengan maksiat. Sekarang kalau kita ikut wukufnya di Mekah, sementara di Amerika atau negara lain yang lebih barat dari Saudi, itu mereka lihat hilalnya lebih dulu. Berbeda sehari dengan Mekah atau di Saudi. Berarti ketika dia puasa ngikutin orang yang wukuf di Mekah, saat itu dia sudah lebaran. Kan malah jadi haram. Ya, makanya keputusan awal bulan ini kita ikuti apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan pemerintah itu menghilangkan perbedaan. Maka kemudian yang kita ikuti adalah keputusan pemerintah. Nggak jadi masalah. 9 di Arab Saudi lebaran, kita baru 9 Zulhijjah. Itu nggak dosa. Karena puasa Arafah itu puasa tanggal 9 Zulhijjah. Dan kalau kita bisa ambil hikmahnya, sebenarnya dari toleransi ini malah jadi enak. Tanggal 9 Muhammadiyah udah lebaran, udah motong sapi, motong kambing. Kita masih puasa Arafah, betul nggak? Kan enak jadinya. Dapat kiriman daging kurban dari orang Muhammadiyah, kita pakai masak buat buka puasa Arafah.
Kan jadi enak. Ya kan? Jadi punya daging. Gitu. Jadi nggak usah beli loh. Bukanya sambil nyate kan begitu. Kan kalau diambil positifnya jadi enak kita. Ya, itu. Jadi kalau sekarang banyak nyebar podcast yang menyesatkan, yang menjauhkan kita dari ilmu untuk tidak diikuti. Ikutilah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ikuti Muhammadiyah karena Muhammadiyah itu berdasarkan hisab hakiki. Kalau mengikut pemerintah, maka pemerintah itu berdasarkan hisab dan ru'yah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Walakum minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.